pagi GKS Balikpapan. Kami sangat senang dapat bertemu dan beribadah bersama-sama dengan saudara secara virtual di ibadah online hari ini. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GKS Balikpapan. Berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami rindu untuk berkumpul dan berdoa bersama-sama saudara di dalam corporate prayer yang diadakan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2021 jam 8 malam secara virtual. Saudara dapat mengakses linknya dengan men-scan QR Code berikut ini. Informasi yang kedua, seluruh kegiatan dan informasi terbaru dari GKS Balikpapan dapat saudara temukan pada website kami di www.gksbalikpapan.org. Dan informasi yang ketiga, GKS Balikpapan On-Site Service yang diadakan pada tanggal 30 Mei 2021 jam 11.15 WITA. Informasi terakhir, saudara yang rindu untuk memberikan persembahan maupun perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening kami berikut ini atau saudara dapat men-scan QR Code seperti yang tersedia pada layar saudara. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan serta menyembah Tuhan bersama-sama. Good morning Zion, apa kabar kalian semua pada hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan tentunya penuh dengan sukacita pada hari ini. Persiapkan hati kalian, pikiran dan waktu kalian. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah pengharapan di dalam kehidupan kami. Because you are the way maker, the miracle worker. And that is you, Jesus. Terima kasih Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Come on, sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing. You are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Come on, sing. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Come on, sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker,
miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh my God, that is who you are. Come on, sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh my God, that is who you are. Come on, sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 Come on, sing. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh my God, that is who you are. Come on, you are the waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on again. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on. Oh, that is who you are. 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 'Cause you are the waymaker, the miracle worker, and that is who you are, Jesus. And that is who you are, Jesus. Engkau sanggup Tuhan, Engkau yang sanggup Tuhan lakukan segala perkara Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, dan tak ada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Kau Allah yang sanggup Tuhan, Kau Allah yang bekerja Tuhan. Thank you Lord. Oh, terima kasih Tuhan. And that is who you are. And that is who you are, Jesus.
memuji kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Kami tak perlu takut Tuhan, tak perlu khawatir, sebab masa depan kami berada dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab apa yang Kau rencanakan tak pernah gagal Tuhan bagi setiap kami. Thank you Lord Jesus. Ajarku berserah, kuasai mataku, bawa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Aku hidup apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari semua katakan, walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab masa depan kami terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Engkau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya.
Engkau yang berkuasa, surga bumi akan menyembah Yesus, Raja segalanya. Engkau yang berdaulat, surga bumi akan menyembah Yesus, Raja selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa dan Kau yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Haleluya. Come on, mari katakan sekali lagi. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Come on. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan. Katakan lagi, come on. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terima kasih untuk Praise and Worship Team yang sangat memberkati kita semua. Saudara dapat kembali duduk dan menyiapkan catatan saudara untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Equipping Ministry Head Andri Manurung. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat bersuka cita dan pastinya sangat excited pada pagi hari ini. Saya percaya Anda yang sedang mendengarkan khotbah melalui YouTube GKS Balikpapan juga mengalami hal yang sama seperti apa yang saya alami pada pagi hari ini. Dan saya berdoa setiap kita di dalam keadaan baik, setiap kita di dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan senantiasa bersuka cita sebab sukacita kita ada di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama boleh dipertemukan walaupun masih dalam keadaan online seperti ini. Dan kita harus bersyukur kita masih boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kita. Beberapa menit ke depan, saya encourage setiap kita untuk boleh fokus, untuk boleh mendengarkan sharing khotbah yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Dan kiranya Kristuslah yang menjadi sumber hikmat setiap kita, dan iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Ada amin? Sebelum saya sharing tentang khotbah yang akan saya bagikan pada pagi hari ini, mari kita dengan iman sama-sama kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun daripada tidur kami boleh menikmati apa yang Yesus sudah berikan bagi kami. Semuanya kami mau katakan oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, dan oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan sharing khotbah pada pagi hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menjadi hikmat kami, Engkau yang menjadi kekuatan kami. Kami percaya Tuhan ada pewahyuan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan boleh sampaikan pada setiap kami, setiap pribadi kami Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan secara pribadi bagi setiap yang mendengarkan. Karena kami tahu Tuhan bahwa iman kami timbul hanya dari mendengar kebenaran-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, dan buat hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan, hamba serahkan seluruh hidup hamba ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjadi sumber hikmatku, Engkau yang menjadi sumber pewahyuanku Tuhan. Biarlah kiranya apa yang hamba boleh sampaikan pada pagi hari ini bukan berbicara tentang diri hamba, tetapi semuanya tentang Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin mulut bibir hamba Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran ini, dan nama Tuhan satu-satunya yang dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan setiap hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami siap mendengar kebenaran yang memerdekakan setiap kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang percaya, mari dengan iman sama-sama katakan amin. Tema gereja kita di bulan ini masih sama, tentang miracle atau mujizat. Dan setiap kita sudah mendengar pesan Tuhan yang sangat luar biasa yang sudah dibagikan oleh Pastor Daniel minggu kemarin. Dan saya sangat percaya dan yakin bahwa iman kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Boleh sama-sama katakan amin. Judul dari sharing khotbah saya pada pagi hari ini berbicara tentang fokuslah pada sumbernya. Saya ulangi sekali lagi, judul dari khotbah saya pada pagi hari ini berbicara tentang fokuslah pada sumbernya. Puji Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan yang luar biasa dari Tuhan melalui gereja lokal, di mana kami boleh bertumbuh di dalam rumah ini untuk boleh sharing dan menyampaikan kabar baik, kabar tentang Yesus pada pagi hari ini. Ada kesaksian singkat yang rindu saya bagikan sebelum saya sharing khotbah pada pagi hari ini. Karena dari kesaksian ini awal di mana lahir insight yang baru, sehingga judul khotbah saya ini tentang fokuslah pada sumbernya. Ketika itu saya lagi pulang kerja pada waktu itu. Jujur kalau di jalan pergi dan pulang kerja, kebiasaan yang senantiasa saya lakukan adalah mendengarkan lagu-lagu pujian dan penyembahan. Jadi biasanya saya setel lagu-lagu pujian dan penyembahan, saya boleh dengar itu ketika saya pulang kerja maupun pergi kerja, itu yang senantiasa saya lakukan. Ketika di jalan pulang, saya spontan nanya Tuhan seperti ini. Sebenarnya simpel aja sih pertanyaannya. Nanyanya kayak biasa sama Bapak kita gitu ya. Pertanyaannya simpel sih, saya nanya seperti ini. Bapak, ini kan Bapak percayakan saya untuk nyampein khotbah nih. Dan tema gereja kami Tuhan tentang miracle ataupun mujizat. Saya tanya sama Tuhan, kira-kira apa Tuhan yang rindu saya boleh sampaikan ketika saya khotbah nanti. Seperti itu. Dan beberapa waktu jujur nggak ada jawaban. Beberapa waktu. Saya terus saja jalan pulang. Pas belokan mau ke blok rumah di mana saya boleh tinggal. Kalau yang pernah ke rumah saya pasti tahu itu. Saya yakin bahwa setiap teman-teman yang boleh datang ke rumah saya tahu itu belokannya di mana. Dan ini saya mau bahas bukan tentang rumah saya, bukan tentang belokan rumah atau apa, tetapi dari rumah paling 50 meter lagi saja akan sampai ke rumah gitu. Paling kira-kira 50 meter lagi baru sampai ke rumah, dan tiba di rumah, tiba-tiba apa yang Tuhan boleh lakukan dan Tuhan apa boleh Tuhan sampaikan. Kalau saya tidak salah, tiba-tiba kata ini yang Tuhan ingatkan pada saya pribadi. Kata-kata itu adalah dengan jelas dikatakan bahwa fokuslah pada sumbernya. Saya harus jujur kalau saya buat judul khotbah, saya agak bergumul gitu ya. Dan istri saya yang paling tahu dan menjadi saksi yang hidup bagaimana saya bergumul untuk itu. Karena jujur bagi saya pribadi nggak gampang untuk itu. Jujur saya pribadi itu nggak gampang bagi saya. Karena isi khotbah itu bukan tentang bagaimana kita membuat isinya menjadi enak didengar.
Tetapi sebelum kita khotbahkan itu, kita harus berkhotbah pada diri kita. Artinya, apakah kita sudah hidupin itu sebelum kita sampaikan itu ke orang lain? Itu yang paling penting ketika kita boleh sharing tentang khotbah atau mungkin kita dipercayakan. Dan itu yang saya remind di dalam diri saya pribadi gitu. Karena bagi saya pribadi, kehidupanlah yang akan menghidupkan kehidupan. Saya mau katakan sekali lagi bahwa kehidupanlah yang akan menghidupkan kehidupan. Artinya, apa yang benar Anda hidupin akan menghidupkan. Apa yang benar Anda hidupin akan menghidupkan. Ada 2 poin tentang mujizat yang saya mau bagikan pada pagi hari ini sesuai dengan tema gereja kita di bulan ini. Saya sangat percaya bahwa ada pewahyuan dan ada insight yang baru yang Tuhan ingatkan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Dan saya sangat percaya itu bahwa Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat, Tuhan yang akan memberikan kita pewahyuan sehingga kita mengerti dengan benar. Mengerti dengan benar apa yang Tuhan boleh mau sampaikan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Ada amin? Mujizat yang pertama adalah mujizat yang berdampak kepada kehidupan kekal. Dan ada 2 topik yang tadi saya boleh sampaikan. Yang pertama itu adalah mujizat yang berdampak kepada kehidupan kekal. Setiap kita sudah menerima yang namanya mujizat dari pengorbanan Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu ketika dia memberikan hidupnya untuk disalib. Katakan amin. Mujizat yang kita terima adalah mujizat yang berdampak kepada kekekalan di dalam kehidupan kita dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kita harus ngerti dulu ini bahwa Yesus sudah mengerjakan yang namanya mujizat yang berdampak kepada kekekalan kehidupan kita itu 2000 tahun yang lalu. Dan itu berdampak sampai sekarang yang kita boleh alami. Kenapa saya katakan sebagai mujizat? Karena peristiwa mujizat yang terjadi di kayu salib adalah mujizat yang tidak satu orang pun bisa lakukan. Saya katakan bahwa mujizat itu tidak satu orang pun bisa lakukan. Hanya Yesus, hanya Tuhan, hanya Bapa kita yang boleh sanggup melakukan itu. Dan saya katakan lagi bahwa hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu di dalam kita. Dan hanya Tuhan yang sanggup mengerjakannya. Dan Yesus telah dan sudah mengerjakannya. Sekali lagi bahwa Yesus sudah dan telah mengerjakannya di dalam kita. Dan sampai hari ini masih bisa kita nikmati apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib pada 2000 tahun yang lalu. Salib adalah mujizat kekekalan yang Yesus kerjakan untuk kehidupan kekal satu kali untuk selama-lamanya. Dan ini sangat luar biasa memberkati saya pribadi. Saya harap setiap kita yang boleh menonton sharing khotbah pada pagi hari ini, boleh kita renungkan di dalam diri kita bahwa Yesus sudah dan telah mengerjakannya dan satu kali sampai selama-lamanya. Jadi mujizat yang kita terima sampai hari ini adalah karya dari mujizat yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Artinya apa yang kita boleh lihat mungkin orang hari ini ketika kita berdoa buat mereka dari sakit mereka sembuh, dari mereka mungkin lumpuh ataupun gak bisa berjalan, kita doakan mereka berjalan. Ini adalah hasil daripada karya mujizat yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Seperti saya tadi sampaikan bahwa sehingga kita bisa melihat orang sakit disembuhkan. Orang mati bisa dihidup lagi gitu. Dan yang lumpuh bisa berjalan, dan yang tuli mendengar. Dan banyak lagi mujizat yang terjadi yang kita boleh lihat, yang boleh kita saksikan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi mengapa banyak orang yang mengalami kesulitan untuk menerima ini sebagai mujizat? Dan ini menjadi pertanyaan adalah mengapa banyak orang yang mengalami kesulitan bahwa ini adalah sebuah mujizat. Yang alasan pertama adalah karena mereka tidak memahami dengan benar apa yang telah Yesus selesaikan di kayu salib. Mungkin saya ulang sekali lagi, karena mereka tidak memahami dengan benar apa yang Yesus selesaikan di kayu salib. Kita boleh baca di 1 Petrus 3 ayat 18, ini ayat yang memberkati saya pribadi yang Kristus menyatakan ini bahwa sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah.
Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kita boleh baca ini, saya percaya bahwa dari ayat ini kita boleh diberkati bahwa Yesus sudah mengerjakannya satu kali di dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita berdampak kepada kekekalan, dan itu sudah Yesus lakukan, dan telah Yesus sudah lakukan itu di kayu salib. Dan yang kedua adalah karena mereka tidak tahu apa yang terjadi pada mereka di salib. Setiap orang percaya tahu bahwa Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa mereka. Tetapi tidak semua orang percaya, ini penting yang saya mau bagikan bahwa tetapi tidak semua orang percaya tahu bahwa mereka juga telah mati di sana. Jadi nggak semua orang percaya itu mengerti ini dengan benar bahwa mereka sudah mati bersama-sama dengan Yesus di sana. Jadi jangan lagi kita ada pengertian bahwa ketika Yesus disalib, ya Yesus saja yang mati di sana. Tetapi kita juga telah mati di sana. Dosa-dosa kita telah mati di sana. Artinya yang dari kutuk diubah Tuhan menjadi berkat gitu. Jadi kita sudah menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kita juga dosa-dosa kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus di sana. Dikatakan di kitab Roma pasal 6 ayat 8 dikatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Dan poin yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah karena mereka hanya fokus pada mukjizat yang berdampak kepada kehidupan jasmani. Apa yang kita terima dari mukjizat kekekalan yang Yesus kerjakan di kayu salib? Di sini ada gambar yang saya boleh share, boleh kita lihat di sini adalah bahwa Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yang kedua, Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Dan yang ketiga, Yesus dijadikan dosa oleh dosa supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Jadi Yesus dijadikan dosa supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Dan kebenarannya lah yang memerdekakan kita. Kebenarannya lah yang memerdekakan kita. Dan ini adalah mukjizat yang luar biasa yang boleh kita terima dari Kristus Yesus. Dan selanjutnya Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Ini luar biasa, saya pribadi sangat diberkati dan ini sungguh sangat luar biasa. Kalau kita boleh renungkan ini, kita remind ini dalam hidup kita bahwa mukjizat yang Yesus kerjakan di kayu salib itu sungguh sangat luar biasa, tidak terukur, itu sungguh sangat besar kuasanya dalam kehidupan kita bahwa kematiannya itu sehingga kita menerima kehidupan gitu. Jadi kita hari ini bisa menerima kehidupan kekal itu di dalam Kristus. Dan yang selanjutnya, Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Jadi karena apa yang Yesus boleh kerjakan 2000 tahun lalu, mukjizat yang luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan 2000 tahun lalu, sehingga kita menikmati yang namanya kelimpahannya. Makanya saya tadi sampaikan di awal bahwa Yesus mengubah kutuk menjadi berkat. Dan kita menikmati kelimpahan itu melalui berkat-berkat yang Yesus sudah boleh kerjakan sampai dengan hari ini. Dan yang selanjutnya, Yesus menanggung rasa malu kita. Supaya apa? Supaya kita menerima kemuliaannya. Dan Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Ini sungguh sangat luar biasa bahwa Yesus mati supaya kita juga jangan ditolak oleh Bapa, tetapi kita boleh diterima dan kita sudah disiapkan rumah di sana. Itu sungguh sangat luar biasa. Dan saya katakan bahwa dahsyat bukan? Karena memang Tuhan nggak akan pernah menolak kita, Bapa nggak akan pernah menolak kita. Sekali lagi saya ulang bahwa Tuhan nggak akan pernah menolak kita. Dan buktinya adalah bahwa Yesus sudah gantikan kita 2000 tahun yang lalu dan kita boleh ada bersama-sama dengan Dia nanti di sana gitu. Apa yang kita bisa renungkan dari hal ini? Bahwa justru apa yang terjadi pada kita di salib adalah mukjizat yang sesungguhnya yang kita terima. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Ini mukjizat yang selalu kita terima karena Yesus sudah kerjakan itu satu kali di dalam kehidupan kita dan sampai selama-lamanya. Dan ini juga yang nggak bisa kita gambarkan betapa besar, betapa ukurannya karena memang nggak ada gambaran untuk itu. Karena saking luar biasanya, makanya gambaran mukjizat yang Yesus kerjakan itu nggak ada ukurannya, nggak ada besarnya gitu.
Mujizat yang dimana hanya Yesus saja yang sanggup mengerjakan dan melakukannya bagi setiap kita. Dan itu sekali lagi saya sampaikan dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Mujizat yang dapat dilakukan oleh Yesus oleh kuasa ilahinya yaitu Roh Kudus dan tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Saya sangat percaya bahwa jika kita tahu ini dengan benar, tahu dengan benar bahwa apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan di kayu salib, kita tidak lagi dengan mudahnya menyanyiakan hidup kita. Jadi setiap orang yang mengerti dengan benar ini bagaimana Yesus melakukan mujizat yang luar biasa dalam hidup kita, saya percaya bahwa kita nggak akan menyanyiakan hidup kita yang singkat ini di dunia ini untuk mungkin sesuatu kesia-siaan di dalam dunia ini. Mungkin kita tidak lagi gampang kecewa ketika apa yang kita inginkan tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan. Jadi banyak orang kan yang kecewa, banyak orang-orang yang percaya Tuhan juga bahwa ketika mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka kecewa dengan Tuhan gitu. Kecewa dengan Tuhan. Dan saya sampaikan ini bahwa tidak lagi gampang untuk menyalahkan orang lain dan keadaan atas apa yang terjadi, dan terlebih lagi kita tidak lagi dengan gampangnya nyalahin Tuhan gitu. Dan ini sangat harus benar-benar kita perhatikan bahwa jangan sampai kita menyalahin Tuhan dengan keadaan yang terjadi gitu. Malah di dalam kesesakan kita menjadi berbangga bahwa kita bersyukur hidup kita yang kita hidupi sekarang karena mujizat dari sebuah penebusan gitu. Jadi kita mengerti bahwa hidup kita ini adalah hasil daripada karya Yesus dari sebuah penebusan yang Dia sudah kerjakan di dalam setiap kita. Dan menjadi pertanyaannya adalah masihkah kita sanggup menyanyiakan hidup yang sungguh sangat berharga ini? Saya ulang sekali lagi, masih sanggupkah kita untuk menyanyiakan hidup yang sangat-sangat berharga ini hanya untuk ketidakpastian dunia yang dunia tawarkan bagi setiap kita? Dengar dan catat baik ini, hanya orang yang mengerti dengan benarlah bahwa hidup yang dia hidupi sekarang adalah hasil dari mujizat penebusan yang tidak akan menyanyiakan hidupnya di dalam kesia-siaan. Ini boleh dengan iman sama-sama katakan amin. Dan poin yang kedua yang mau saya bagikan pada pagi hari ini adalah mujizat yang berdampak kepada kehidupan jasmani. Saya katakan bahwa mujizat sampai sekarang masih terjadi. Seperti apa yang Pastor Daniel sampaikan minggu kemarin di dalam khotbahnya itu sungguh sangat luar biasa bahwa mujizat itu sampai sekarang masih terjadi. Kalau nggak terjadi perlu dipertanyakan begitu ya. Tetapi kita melihat bahwa mujizat itu sampai sekarang masih terjadi. Mujizat yang berdampak kepada kekekalan itu menghasilkan mujizat yang berdampak kepada kehidupan jasmani kita. Artinya bahwa apa mujizat yang kita terima 2000 tahun lalu itu menghasilkan mujizat yang berdampak kepada kehidupan jasmani kita hari ini. Artinya tidak akan ada lagi mujizat yang kita lihat sekarang terjadi kalau bukan dari apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Sehingga kita bisa menerima yang terbaik dari yang terbaik yang Yesus sudah sediakan bagi kita. Bahwa Yesus sudah menyediakan yang terbaik dari yang terbaik bagi setiap kita. Ini perlu kita katakan amin. Setiap kita sudah tahu dan kita sudah melihat bagaimana mujizat sampai sekarang masih terjadi. Ini penting sekali untuk kita renungkan ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit kembali. Ini adalah sebagai tanda bahwa setiap kita akan melihat bagaimana mujizat yang berdampak bagi jasmani kita yang akan terjadi. Tanda-tanda heran dan ajaib akan mengikuti setiap orang yang percaya. Ini yang firman katakan bahwa tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat itu akan mengikuti orang yang percaya. Dan ini adalah kebenaran, bukan perkataan saya, tetapi kebenaran yang boleh kita baca sama-sama di Alkitab kita masing-masing. Dan apa sih yang menjadi contoh mujizat yang berdampak kepada jasmani kita? Bagaimana di Alkitab diceritakan bahwa mujizat yang luar biasa, mujizat yang berdampak kepada jasmani kita boleh baca di Alkitab kita bahwa bagaimana air diubah menjadi anggur. Kita bisa baca di kitab Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Bagaimana seorang yang sakit bisa disembuhkan.
Bagaimana yang lumpuh bisa berjalan. Bagaimana yang tuli bisa mendengar, dan ini kita bisa baca di kitab Matius pasalnya yang ke-8. Dan ini dengan jelas digambarkan dan diceritakan di sini bagaimana Yesus mengerjakan mujizat demi mujizat yang berdampak kepada jasmaninya kita gitu. Dan ini adalah tanda-tanda heran dan ajaib yang Yesus lakukan yang sampai sekarang masih tetap terjadi. Dan saya katakan bahwa ini masih tetap terjadi. Tetapi apakah Yesus menyuruh kita fokus kepada mujizat itu? Ini sesuatu hal yang sangat penting. Saya berhenti dulu di sini bahwa apakah Yesus menyuruh kita untuk fokus kepada mujizat itu? Dan jawabannya adalah yang Yesus mau kita lakukan adalah kita percaya, we trust to God, bahwa segala sesuatu di dalam Dia tidak ada yang tidak mungkin. Melalui mujizat yang kita lihat, Yesus sedang ajarkan kita bahwa fokuslah pada sumbernya. Sama seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa fokuslah pada sumbernya. Dan sumbernya itu adalah Yesus sendiri. Sumbernya adalah Bapa kita yang luar biasa yang mengasihi kita. Fokuslah pada si pemberi mujizat itu. Fokuslah pada si penyembuh yang kekal itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan jangan fokus pada kesembuhannya. Jadi kita jangan pernah terlalu fokus dengan apa yang mujizat yang berdampak kepada jasmani kita, tetapi fokuslah kepada siapa sih yang memberikan yang melakukan mujizat itu, dan kita fokus kepada Yesus Kristus, Yesus Tuhan yang kita sembah. Jangan fokus kepada apa yang telah dilakukan, melainkan fokuslah pada si pemberi kekekalan itu. Tetapi apakah mujizat yang seperti itu membawa kekekalan bagi Anda dan saudara? Tentunya tidak, bukan? Dan kenapa tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya? Supaya di dalam setiap mujizat yang terjadi, orang bisa melihat ada kemuliaan Tuhan di situ. Jadi saya mau sampaikan bahwa mujizat yang berdampak kepada jasmaninya kita adalah supaya setiap orang di muka bumi ini boleh melihat mujizat yang terjadi, supaya mereka melihat ada kemuliaan Tuhan di situ. Kita garis bawahi, kita catat ini bahwa ada kemuliaan Tuhan di situ. Sehingga orang yang melihat bagaimana Tuhan kita bekerja, melihat bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang diam. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, melainkan Tuhan yang hidup. Saya sampaikan ulang sekali lagi bahwa setiap orang bisa melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Tuhan yang sanggup melakukan apapun di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi, mujizat yang terjadi, yang boleh kita lihat sampai hari ini, bahwa Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam kita gitu. Jadi kalau ada mungkin orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa, jadi jangan pernah fokus dengan orang yang Tuhan pakai, tetapi fokuslah kepada sumbernya, fokuslah kepada siapa yang memakai orang itu gitu. Melalui siapa mujizat itu, yaitu hanya Yesus, hanya Tuhan gitu. Jadi mari kita arahkan pikiran kita, mari kita arahkan hati kita, pandangan kita kepada Yesus, pemberi mujizat itu. Kesimpulannya pada pagi hari ini, berbahagialah setiap kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Berbahagialah setiap kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahwa 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah melakukan mujizat yang berdampak kepada kekekalan di dalam kehidupan kita. Saya ulang sekali lagi, gambar yang tadi boleh ditampilkan, mungkin ini kesimpulannya berbicara tentang Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Kita boleh catat ini. Yesus dijadikan oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Dan Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Dan Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Ini sungguh sangat luar biasa bahwa
inilah yang kita terima, mujizat di dalam kekekalan yang kita terima dan berdampak sampai hari ini. Itu. Jadi poin-poin yang saya tadi sampaikan adalah itu sebagai tanda bahwa Yesus mengerjakan mujizat yang luar biasa di dalam setiap kita. Dan hari ini kita boleh menerima yang luar biasa yang Tuhan boleh sediakan dalam kehidupan kita itu karena apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi saya mau sampaikan 2 poin yang itu adalah bahwa mujizat yang sudah Yesus lakukan itu berdampak kepada kekekalan, yaitu adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Kita digantikan di sana. Dosa-dosa kita digantikan di sana sehingga kita menerima apa yang boleh kita terima sampai dengan hari ini di dalam kekekalan. Dan yang poin yang kedua tadi bahwa mujizat yang berdampak kepada kehidupan jasmani. Artinya bahwa supaya setiap orang bisa melihat kemuliaan Tuhan di situ. Jadi setiap orang bisa melihat kemuliaan Tuhan di situ dan mujizat-mujizat yang kita lihat seperti buta melihat, yang lumpuh berjalan, dan itu sebagai mujizat yang berdampak kepada jasmani kita dan itu terjadi supaya setiap orang melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan kemuliaan Tuhan ada di sana. Dan saya mau sampaikan bahwa bagaimana caranya kita untuk boleh menghargai yang namanya mujizat kekekalan yang Yesus sudah kerjakan dan dia bahkan rela mati di kayu salib. Ya, hal yang kita lakukan adalah sederhana saja bahwa kita hidup yang kita hidupin ini kita harus benar-benar menghidupinya dengan sebaik mungkin. Artinya kita harus hidup boleh berdampak dengan orang lain. Sebelum kita berdampak dengan orang lain, mari kita berdampak kepada diri kita sendiri dulu. Artinya kita boleh melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita dengan benar. Apa yang Yesus sudah lakukan, apa yang Yesus sudah contohkan, apa yang Yesus sudah teladankan, itu yang boleh kita lakukan hari-hari untuk menghargai apa yang Yesus telah kerjakan, mujizat yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dan akhir kata saya harus sampaikan ini, fokuslah kepada sumber mujizat itu dan kita akan menerima senantiasa mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Karena kita pun bisa bangun setiap pagi, pada pagi hari kita kalau hari ini kita boleh bangun, itu sesuatu mujizat yang luar biasa. Jadi jangan pernah anggap bahwa ketika Anda bangun tidur itu sesuatu yang biasa saja. Tetapi itu adalah mujizat yang luar biasa yang mungkin sederhana kita lihat. Tetapi kalau bukan karena Tuhan, ya kita nggak akan bisa bangun pada pagi hari. Kita nggak bisa menikmati napas kehidupan yang Tuhan boleh beri. Jika kita sadar dengan sungguh-sungguh bahwa hidup kita ini adalah karena mujizat yang Yesus kerjakan. Hidup kita yang kita hidupi bukan lagi hidup yang sembarangan. Bukan lagi hidup yang asal-asalan. Tetapi hidup yang memuliakan Tuhan. Tetapi hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Percayalah dan yakinlah mujizat senantiasa terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Saya percaya bahwa setiap mujizat itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Katakan amin. Kiranya apa yang saya bagikan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat buat saudara dan nama Yesuslah satu-satunya yang dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami sudah selesai mendengarkan sharing khotbah yang boleh kami dengarkan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk menyampaikan ini. Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk boleh memberitahukan ini bagi setiap kami. Kami percaya hari demi hari mindset kami boleh diubah. Hari demi hari kami semakin trust kepada Tuhan bahwa Engkau sudah mengerjakannya. Mujizat yang luar biasa yang berdampak kekekalan dan kepada jasmani kami sampai dengan hari ini. Dan kami mau klaim Tuhan bahwa satu-satunya yang lakukan itu adalah Yesus Tuhan yang kami sembah. Yesus yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar apa yang kiranya boleh hamba sampaikan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan nama Tuhan yang satu-satunya dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala hormat, bagimulah segala pujian. Kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama dengan iman dan keras kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Equipping Ministry Head Andri Manurung untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua hari ini.
Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, saya ingin mengingatkan kepada saudara semua untuk subscribe, like, share, dan tidak lupa menekan tombol lonceng untuk menerima notifikasi dari channel YouTube kami, GKS Balikpapan. Taati selalu protokol kesehatan yang diberlakukan. Happy weekend, happy Sunday, and God bless you.